Halo semuanya, perkenalkan saya Anggela dari semester 4 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang dengan NIM 240400128941. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Acara PTUN, yang dimana materi yang saya ambil adalah teknik membuat surat gugatan PTUN. Apa yang harus kita lakukan sebelum mengajukan gugatan? Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu kita harus menentukan masalahnya apa. Dia termasuk ke pidana atau perdata, konprestasi. Jadi kita tidak boleh asal-asal menggugat. Yang kedua, menentukan para pihak, siapa yang menggugat dan siapa yang tergugat. Jangan sampai salah nama atau alamat. Jadi kalau kita salah alamat atau nama, gugatannya bisa gugur atau gagal. Yang ketiga, kamu harus menentukan posisi kasus. Nah, jadi di sini kamu memposisikan korban atau yang dirugikan, meminta ganti rugi atau pembatalan atau cara lainnya. Yang keempat, memahami objek sengketa. Yang disengketakan apa dulu? Kayak mungkin tanah, uang, dan lain-lain. Tapi semua itu harus jelas dan spesifik. Yang kelima, memahami teori dan landasan hukum. Pasal berapa yang dilanggar, pakai undang-undang yang mana, KUH Perdata, atau aturan lainnya. Yang keenam, kita harus mempersiapkan alat bukti. Di sini kita mengumpulkan alat buktinya seperti surat, kontrak, foto, saksi, chat, atau bukti transfer. Tapi kalau kita tidak punya bukti, ya semuanya bakal dinyatakan susah menang. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, kita harus mengukur kemampuan diri dan finansial kita sendiri ya. Sanggup atau enggak ikut sidang bolak-balik, sanggup bayar biaya panjar atau pengacara dan lain-lain. Materi kedua, kita membahas teori membuat surat gugatan, yaitu ada dua ya, substantiating teori sama individualisering teori. Yang pertama, substantiating teori, yaitu gugatan selain harus menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar, kita juga harus menyebutkan kejadian senyatanya yang mendahului sesuatu peristiwa hukum dan yang menjadi sebab dari timbulnya peristiwa hukum yang dimaksud. Untuk individual sharing teori, kita cukup sebutkan peristiwanya, hubungan hukum dasar gugatan. Di sini nih nggak wajib sebutin semua kejadian yang mendahului. Tapi kalau lebih singkatnya, substantiating itu melindungi tergugat biar bisa menjawab dengan baik. Sedangkan individual sharing melindungi penggugat biar nggak gugur di awal. Materi ketiga, struktur surat gugatan. Ada 5 struktur gugatan surat gugatan. Yang pertama, tujuan surat gugatan serta keterangan jenis surat gugatan. Di bagian ini kita perlu menggunakan kop surat atau kepala surat. Kepala surat itu harus jelas, diajukan ke pengadilan mana, tanggal berapa. Nah, dasar hukum yang kita pakai di sini adalah pasal 56 Undang-Undang PTUN. Kalau salah alamat pengadilan, ya sama dengan tidak diterima. Yang kedua, identitas para pihak. Isinya kayak nama lengkap, umur, pekerjaan, tempat tinggal penggugat dan tergugat. Posita di sini sebagai untuk menguraikan duduknya perkara, dasar hukum dan fakta-fakta yang mendasari gugatan. Prinsipnya pakai substantiating teori ya. Jadi harus ada sebab dan akibat yang jelas. Oke, untuk keempat, petitum, hal yang harus dituntut. Di sini tuntutannya kita harus minta ke hakim dulu, kita meminta apa, tapi semua tuh harus jelas dan logis. Contohnya kayak mewajibkan tergugat mencabut SK atau menghukum tergugat bayar biaya perkaranya. Yang kelima, tanda tangan para pihak. Ditutup dengan tempat, tanggal, dan tanda tangan penggugat atau kuasa hukum. Tanpa ini gugatannya tidak sah. Selanjutnya kita akan bahas tentang identitas para pihak. Yang pertama, identitas penggugat harus lengkap,
biar hakim dan tergugat tahu siapa yang gugat. Tapi di sini isinya harus lengkap ya, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir atau umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan alamat lengkap. Nah, di sini nih kita menggunakan identitas kuasa hukum ya. Sebenarnya opsional sih mau pakai atau enggak. Tapi di sini kita pakai. Kalau pakai pengacara, cantumkan juga berdasarkan surat kuasa hukum, nomor, tanggal. Nah, lalu kita sebutkan nama, kewarganegaraan, pekerjaan advokat, kantor, baru disebut selanjutnya dengan sebagai penggugat. Yang ketiga, identitas para pihak. Yang ketiga, identitas tergugat. Sama formatnya, nama, alamat, kedudukan. Oke, yang keempat itu kapasitas dan kedudukan. Ini penting ya. Jadi, penggugat nih yang dirugikan dan mengajukan gugatan. Nah, sedangkan tergugat nih yang digugat. Kalau pihak ketiga atau turut tergugat yaitu pihak yang ada kepentingannya. Selanjutnya, fundamendum, petendi atau posita. 4 isi wajib di posita. 1. Mengurai objek sengketa. Di sini kita harus ngejelasin yang digugat itu apa. Tapi kalau objeknya nggak jelas, hakim nggak tahu mau batalin apa. 2. Tenggang waktu gugatan. Buat PT-UN, patokannya adalah pasal 55 Undang-Undang PT-UN 90 hari sejak diterima atau diketahui SK. Isinya harus ada 4 poin, yaitu kapan SK diterbitkan untuk tergugat. 2. Kapan penggugat terima atau mengetahui SK-nya. Yang ketiga, kapan gugatan diajukan. Dan yang keempat, kesimpulannya masih dalam 90 hari. Jika telat 1 hari aja, gugatan tidak diterima. Untuk yang ketiga, kepentingan penggugat yang dirugikan. Kita wajib, kenapa kamu berhak gugat. Dasar hukum yang kita gunakan adalah pasal 53 Undang-Undang PT-UN. Harus tunjukin ada hubungan langsung. Contoh nih, penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik tanah yang terkena SK. Kalau nggak dirugikan secara langsung, berarti gugatannya ditolak. Untuk yang keempat, posita atau alasan gugatan. Nah, kalau alasan gugatan, kenapa SK atau kegiatan tergugat salah. Lalu kita harus menguraikan kronologi dan pasal yang dilanggar. Contoh nih, keputusan objek, gugatan diterbitkan, tergugat melanggar undang-undang. Posita tidak boleh bertentangan dengan petitum. Nah, maksudnya di sini nih, yang mau diceritain ke posita, kita harus minta SK yang dibatalkan karena melanggar undang-undang A. Maka di petitum kamu harus minta atau menyatakan batal SK tersebut karena melanggar undang-undang A. Kalau nggak nyambung, hakim bingung dan gugatannya bisa kabur atau batal. Petitum atau apa yang dituntut. Bagian penutup gugatan PT-UN. Ini inti dari semua argumen di posita yang kita jelaskan dari tadi. Maka hakim akan lihat poin ini paling akhir buat ambil keputusan. Ada 2 jenis tuntutan di PT-UN. 1. Tuntutan provinsi atau permohonan penundaan. Pasal 67 Undang-Undang PT-UN. Apa tindakan sementara mendesak di luar pokok sengketa. Nah, tujuannya mencegah kerugian yang tidak bisa dipulihkan sebelum putusan final keluar. Yang kedua, tuntutan pokok. Tuntutan pokok ini kayak tuntutan yang sebenarnya kamu mau, ini harus nyambung 100% dengan posita. 3 aturan penting bikin petitum, yaitu jelas dan tertentu, sebut nomor SK, tanggal tentang apa, jangan dibatalkan SK yang merugikan saya. Yang kedua nih, nyambung sama posita. Kalau di posita kamu nyerang karena melanggar undang-undang, maka di petitum minta batal karena melanggar undang-undang. Jadi yang ketiga, urut dari yang utama ke biaya, pokok, cabut, biaya. Kalau minta ganti rugi, taruh setelah poin 3. Nah, penutupnya diakhiri dengan hormat kami penggugat atau kuasa hukum penggugat, terus tanda tangan penggugat.
Jadi kesimpulannya, rangkaian gugatan PT UN yaitu satu, identitas siapa yang berperkara. Kalau kedua, posita, cerita, dan alasan kenapa salah. Yang ketiga, petitum, mau minta diputuskan apa. Kalau satu aja lemah, gugatannya bisa gugur. Tanda tangan gugatan. Ini bagian penutup dan formalitas terakhir surat gugatan. Sepele tapi bisa fatal kalau salah. Yang pertama, tanda tangan wajib, tidak boleh cap jempol. Alasannya karena gugatan itu surat resmi. Harus ada bentuk pertanggungjawaban pribadi dan penggugat atau kuasa. Cap jempol dengan dianggap kurang sah untuk dokumen pengadilan. Yang kedua, solusi kalau tidak bisa baca tulis. Karena jika tidak bisa baca tulis, maka gugatan dapat disampaikan secara lisan. Jadi kesimpulannya di sini, siapa yang tanda tangan? Kalau maju sendiri, ya penggugatnya tanda tangan sendiri. Kalau pakai pengacara, kuasa hukum yang tanda tangan dan lampirkan surat kuasa khusus asli bermaterai. Nah, yang kedua nih, tanpa tanda tangan atau gugur. Gugatan tanpa tanda tangan bisa langsung dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim saat sidang pertama. Kalau untuk cap jempol, tidak boleh, tapi dalam praktik kalau benar-benar buta huruf dan sidang lisan, cap jempol di berita acara panitera masih diterima. Beda dengan surat gugatan tertulis.